Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas gugus pengetahuan yang ketiga. Jadi sebelumnya kita sudah membahas ilmu alam dan cara kerjanya, lalu juga ilmu sosial dan cara kerjanya. Pada kesempatan ini kita akan mengupas lebih jauh gugus ilmu yang ketiga, yakni ilmu humaniora dan hermeneutika. Yang pertama kita perlu membahas terlebih dahulu apa itu ilmu humaniora. Ilmu humaniora adalah seperangkat ilmu yang ingin agar manusia atau humanus menjadi bertambah manusiawi. Humanior. Jadi ilmu ini tidak sekedar ingin menjelaskan realitas, kenyataan, gejala-gejala yang tampak di hadapan kita, di hadapan manusia sebagai subjek, tetapi juga ilmu ini mencoba untuk memberikan efek bagi si subjek itu sendiri, yaitu menjadi lebih manusiawi. Menjadi lebih manusiawi itu dalam arti apa? Dalam arti bahwa ya kita semua itu pada dasarnya kan adalah sama ya, dari sisi bahwa kita adalah makhluk biologis, makhluk fisikal ya. Jadi kita adalah makhluk yang berdaging, dan dalam taraf ini kita adalah sama. Kalau teman-teman ingat, mungkin ada satu dalam Islam itu kan, Nabi Muhammad itu kan disebutkan dalam salah satu hadis apa ayat ya, saya lupa. Wa ana basyarun mislukum. Jadi basyar ya. Jadi Nabi Muhammad itu sama dengan kita sebagai basyar, sebagai manusia biologis, sebagai makhluk yang mengikuti hukum material. Kita sama, butuh makan, butuh minum, butuh istirahat, tidur, mengeluarkan kotoran, bisa tertawa, bisa menangis, dan seterusnya. Dari sisi itu kita semua sama. Kita semua sama. Lalu apa yang membedakan satu manusia dengan manusia yang lain? Kalau dalam Al-Quran itu kan disebut yang membedakan itu kan adalah makom takwanya ya. Nah dalam konteks ini sebenarnya adalah tingkatan, level kemanusiaannya. Jadi apakah kita sebagai manusia itu sudah manusiawi? Sebab ada ya, manusia yang tidak manusiawi. Misalnya dalam perang ya, misalnya dalam perang dunia kedua kita mengenal tokoh Hitler misalnya, yang menghabisi
kaum Yahudi ya, genosida, dan bahkan ada kamp konsentrasinya, itu dimasukkan mereka ke ke kamp konsentrasi, lalu kemudian ada yang dibakar hidup-hidup. Nah, dia manusia tetapi tidak manusia, tidak memiliki rasa pri kemanusiaan. Nah, ilmu humaniora itu berupaya ya dengan perangkat ilmu agar manusia memiliki rasa kemanusiaan, berperi kemanusiaan. Nah itu, jadi ilmu humaniora gambarannya seperti ini. Nanti kita akan lihat beberapa cabang dari ilmu humaniora yang misalnya menekankan asah rasa misalnya ya, dengan melalui seni ya. Kayak seni lukis itu kan kita menilai itu kan tidak secara rasional ya sebenarnya, tapi kita memakai rasa, kita memakai sentuhan batin ya. Oke, kita kalau melacak akar dari ilmu humaniora, kita bisa menemukan ya di era Yunani kuno yang di saat itu ada yang disebut Enkukhlios Paide ya, pendidikan dalam lingkaran ya, mirip seperti ilmu humaniora. Dan di era Yunani, di era Romawi itu nanti diperkenalkan ada istilah artes liberales yang dilawankan dengan artes res viles. Jadi ada ilmu liberal ya, ada ilmu tukang. Jadi apa saja yang disebut sebagai artes liberales itu ya, nanti di abad pertengahan itu akan secara sistematis ya, dalam sistem skolastik ya, membuat semacam sistematika dari artes liberales ini yang dilawankan dengan artes res viles, ilmu tukang ya. Kalau ilmu tukang itu kan ya mungkin seperti ilmu yang bersifat skill ya, yang mengandalkan otot ya. Itu ilmu tukang yang ya gunanya untuk kerja ya, untuk kerja, untuk melayani ya, untuk ilmu yang digunakan untuk melayani kebutuhan keseharian. Oke, artes liberales di abad pertengahan itu nanti ada 7 ya, ada 7 ilmu ya. Jadi ilmu liberal itu ada 7 yang disebut septem artes liberales, yang nanti dibagi ya, dari 7 itu kemudian dibagi 3 di tingkatan trivium, yaitu tingkatan ahli bernalar ya, itu keahlian bernalar penekanannya, yang di situ ada gramatika, dialektika atau logika, dan retorika. Sedangkan di tingkat quadrivium itu menekankan keahlian berhitung. Nah itu dulu disebut astrologi, kalau sekarang mungkin lebih tepatnya ke astronomi, geometri, aritmatika, dan musik ya. Nah pengajaran humaniora model seperti itu kemudian disebut stadium generalis.
Rekan-rekan, jadi orang-orang yang menguasai ya, 7 ilmu liberal itu, yang intinya adalah kemampuan bernalar dan berhitung, itu di masanya dianggap sebagai orang yang bebas, ya, independen. Dengan kemampuannya itu mereka mampu bertahan hidup dimanapun, dan mereka tak berbakat jadi tukang yang mengharapkan upah. Jadi betul-betul elitis ya, artes liberalis ini. Nah, selanjutnya di abad modern ya, setelah abad pertengahan itu, ilmu alam itu kan mulai menunjukkan kesuksesannya ya, naik daun lah begitu. Ilmu alam bukan sekedar menjadi kosmologi ya, jadi penjelasan tentang alam, mengetahui bagaimana apa itu alam, strukturnya dan seterusnya, tetapi juga ilmu alam digunakan untuk menaklukkan alam ya, dunia. Nah, ilmu alam jelas menekankan logika empirisme yang pastinya di situ ada reduksi ya. Jadi karena alam ya reduktif, pun tidak ada masalah. Tetapi problemnya adalah ketika kita bicara manusia, dalam studi manusia, karena di abad modern lalu karena keberhasilan yang luar biasa, capaian-capaian ilmu alam yang kemudian menjadi yang kita kenal sebagai sains, yang kemudian ketika diterapkan menjadi teknologi, itu membuat beragam beragam ilmu lain, disiplin ilmu lain itu mengikuti, termasuk studi manusia. Jadi ya kita ketika bicara manusia sebagai objek, kita memang ya bisa saja itu seperti halnya ilmu alam ketika hanya melihat sisi biologis. Tapi ketika kita ingin memahami secara lebih komprehensif, maka ya tidak cukup ya pendekatan ilmu alam yang hanya melihat sisi luarnya saja dan seterusnya, karena itu akan menjadi reduktif. Jadi eklaran saja nggak cukup, tapi perlu first hand. Oke, karena kan kini ilmu humaniora itu juga mencakup studi agama, filsafat, ya, seni, sejarah, ilmu bahasa. Nah, ilmu humaniora ini penting untuk menghadapi tantangan spesialisasi ilmu yang mereduksi hakikat kemanusiaan. Nah, karena itu perlu ada pendekatan khusus ya seputar ilmu humaniora ini. Jadi kita tidak bisa memakai secara serampangan metode ilmu alam ya, ilmu sosial untuk kemudian dipakai untuk menjelaskan agama misalnya. Tidak cukup ya. Perlu ada satu pendekatan khas. Nah, ada yang kemudian kita kenal sebagai hermeneutika. Nah, kalau bicara hermeneutika, kita mengenal ada satu nama yang selalu dihubung-hubungkan dalam mitologi Yunani, yaitu Hermes. Jadi Hermes ini adalah pembawa pesan para dewa ya, yang kemudian Hermes inilah yang menerjemahkan bahasa Tuhan pada bahasa manusia. Dalam bahasa Yunani sendiri, hermeneutika itu kalau dari sisi
kata kerjanya itu hermeneuin, ya, itu artinya menafsirkan. Ada hermeneia, itu tafsir, ya, kata bendanya. Aristoteles dalam organonnya pernah menyebut perihermeneias, yang berarti on interpretation. Jadi hermeneutika itu apa? Hermeneutika adalah studi tentang pemahaman atau interpretasi terhadap teks atau juga tindakan manusia. Fungsi hermeneutika adalah mengungkap makna tersembunyi dari tanda atau simbol dalam teks atau tindakan manusia. Dalam perkembangannya, hermeneutika ini sebenarnya merupakan prinsip-prinsip, ya, interpretasi Bible, ya, Alkitab, ya. Jadi metode hermeneutika itu sebenarnya adalah khas untuk memahami Bible. Tapi kemudian di abad 18 hermeneutika menjadi semacam metodologi dalam filologi, ya. Jadi satu teks itu kalau kita harus memahami, ya kita harus cek, ya, keasliannya, bagaimana perjalanan teks itu sampai lahir dan seterusnya. Jadi ada kritik historis di balik pemahaman terhadap suatu teks atau simbol. Lalu kemudian Schleiermacher mengubah, ya, yang tadinya eksklusif aplikasi dari hermeneutika itu kemudian digunakan juga untuk memahami, ya, memahami fenomena ilmu pengetahuan dan juga seni. Schleiermacher kemudian menciptakan kaidah, mensistematisasi dan menciptakan koherensi dalam hermeneutika. Jadi hermeneutika menjadi ilmu untuk memahami. Baik, di sini kita mendapati beberapa hal yang perlu disinggung, yaitu tentang dimensi, bentuk, dan asumsi hermeneutika. Dimensi hermeneutika itu ada 3, ya. Yang pertama to say, itu terkait dengan ucapan lisan. To explain itu maksudnya suatu teks, suatu simbol atau suatu fenomena tertentu dari tindakan manusia itu dijelaskan secara runut, ya, secara masuk akal. Lalu kemudian ada to translate, ya, terjemahan. Jadi ketika kita menerjemahkan, sungguhnya kita sedang memahami, bukan sekedar mengalihbahasakan. Bentuk-bentuk dari hermeneutika antara lain hermeneutika sosial atau kultural, ya. Jadi suatu peristiwa misalnya itu tidak bisa hanya dipahami secara statistik, ya, tetapi juga harus dipahami secara menyeluruh, latar budayanya, latar intelektualnya dan seterusnya. Kemudian juga ada hermeneutika tekstual yang terkait dengan teks, ya, penelitian terhadap teks, dan filsafat hermeneutika. Yang terakhir kita lihat juga ada asumsi-asumsi di balik hermeneutika, yaitu keberjarakan, ya. Jadi asumsinya bahwa kita berjarak dengan apa yang akan kita pahami. Berjarak ini dalam arti misalnya ada Al-Quran, ya. Al-Quran itu bukan kita berjarak dari sisi ruang dan waktu, ya. Kita tidak hadir ketika Al-Quran itu muncul, sehingga kita tidak pernah tahu sungguhnya secara tepat apa yang dimaksud dengan ayat-ayat di dalam Al-Quran itu, ya. Secara 100% seperti halnya Nabi Muhammad memahami ayat-ayat itu. Jadi ada keberjarakan. Karena ada keberjarakan itu, hermeneutika mencoba untuk mendekatkan pemahaman agar, ya, bukan untuk melahirkan suatu pemahaman yang betul-betul tepat dan benar,
tetapi minimal mendekati pemahaman yang sesungguhnya dari suatu teks atau suatu tindakan. Yang kedua, animal simbolikum ya. Jadi asumsinya hermeneutika ini kan hanya bisa dilakukan oleh makhluk ya yang memakai simbol-simbol ya. Itu menarik karena kalau kita lihat ya, Al-Quran misalnya itu kan isinya adalah simbol-simbol ya. Karena itu setiap dalam surat itu ada yang disebut sebagai ayat ya. Ayat itu kan pertanda ya, simbol. Karena itu para ahli semiotika itu bisa menemukan kekayaan simbol di dalam Al-Quran. Karena itu dikatakan oleh seorang penulis, Al-Quran itu adalah surga bagi ahli semiotik. Jadi manusia ini adalah makhluk yang memiliki satu dunia lain ya. Tidak seperti hewan. Hewan itu kan dunianya itu hanya dunia yang dialaminya secara langsung. Tetapi tidak menciptakan suatu dunia yang berada di level kedua, dunia teoritis. Nah, manusia punya itu dunia teoritis, dunia pemaknaan, dan ini yang menjadi missing link sebenarnya dalam teori evolusi. Mengapa kok Homo sapien itu bisa mengalami lompatan peradaban yang luar biasa dibandingkan dengan saudara-saudara satu spesiesnya gitu ya, seperti simpanse dan seterusnya. Itu karena memang manusia menciptakan simbol, dan itu menariknya nanti kalau kita lacak dalam sejarah itu terkait dengan kemampuan manusia menciptakan simbol yang kemudian menciptakan mitologi dan kemudian agama gitu. Nah ini mitologi dan agama jangan dianggap remeh karena dia adalah cikal bakal dari apa yang kemudian kita kenal sebagai teori ya. Jadi dunia teori. Yang ketiga, memberi makna ya. Pasti hermeneutika karena memahami dia akan menciptakan dan memberi makna pada suatu objek yang sedang dihadapi. Nah, awalnya hermeneutika adalah interpretasi Bible. Gadamer dan Ricoeur berhasil mengaplikasikan hermeneutika dalam studi sejarah dan ilmu humaniora. Ini menurut Charles Taylor. Mengapa hermeneutika bisa meluas penerapannya? Yang pertama karena pemahaman punya pengertian yang berbeda saat diaplikasikan, terutama dalam memahami gerak atau perilaku tak terduga atau mengejutkan dari manusia. Nah, ini terkait dengan bagaimana hermeneutika diterapkan dalam ilmu humaniora. Yang kedua, kesamaan dalam memahami manusia dengan memahami teks menimbang pemahaman menyeluruh dari suatu objek ya. Jadi ada kesamaan antara manusia dengan teks. Misalnya kalau kita bicara ilmu agama ya, ilmu agama itu sebenarnya kan ilmu humaniora. Nah, ilmu humaniora sebenarnya yang dibahas itu misalnya teologi ya, ilmu tentang Tuhan. Apakah yang menjadi objek itu adalah Tuhan? Bukan. Yang jadi objek adalah pemahaman kita tentang Tuhan. Nah, itu perlu dicatat bahwa objek yang kita teliti adalah pikiran manusia, baik pikiran orang lain maupun pikiran kita sendiri. Misalnya kita ketika sedang menafsirkan Al-Quran, maka kita perlu menyadari bahwa tafsir kita itu bersifat antropologis. Artinya tafsir kita itu berciri
manusiawi karena ada interpretasi kita di dalam memahaminya yang itu berhubungan dengan latar intelektual kita, bacaan kita, guru kita, sekolah kita, dan seterusnya. Jadi suatu tafsir itu tidak identik dengan apa yang ditafsirkan, ya. Tidak selalu 100% sama dengan apa yang ditafsirkan. Karena itu yang perlu kita lakukan, misalnya kalau bagi Anda yang menggeluti ilmu agama, kita tidak bisa sesungguhnya mengatakan ini adalah kehendak Tuhan, ya. Jadi kita hanya bisa mengatakan bahwa ini adalah kehendak Tuhan sejauh yang saya pahami. Jadi harus ada penekanan seperti itu. Baik, itu terima kasih rekan-rekan. Jadi intinya bahwa ilmu humaniora itu memiliki, ya, cara kerja tersendiri, dan cara kerja hermeneutis itu akan lebih membantu dalam mengembangkan ilmu humaniora, dalam mengembangkan dan menerapkannya. Baik, ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.